Halo teman-teman, hari ini aku mau bersihkan Xbox Series S dan Series X ya. Karena kebetulan ada dua yang udah dipakai selama setahun dan ini sudah waktunya dibersihkan. Seperti kalian lihat itu debunya tebal banget. Ini debu-debu yang nyangkut di filter ya. Itu tadi expansion cardnya kita lepas dulu. Nah ini alat untuk bukanya kita pakai obeng yang komplit ya, ada klip buka klipnya, terus ada obengnya juga. Obengnya ini kebetulan pakai dinamo, jadi lebih memudahkan kita untuk membuka atau menutup baut karena nggak perlu putar-putar pakai tangan. Nah ini bautnya ada di belakang stiker, jadi stikernya kita lepas dulu. Setelah kita lepas, kita buka bautnya. Ada dua baut di bagian backdoor ini ya, bagian atas sama bagian bawah. Kita buka dulu. Setelah itu kita buka backdoornya pakai clipper tadi. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nah, setelah ini kita lihat ya, di dalam ternyata bersih. Jadi tadi itu debunya hanya tertahan di luar karena dia pakai filter. Debu-debu yang besar itu nyangkut di filternya. Di dalam tuh bersih, walaupun ada debu-debu mikro ya, debu-debu kecil banget, tapi tetap kita bersihin aja karena memang sudah waktunya perawatan rutin. Jadi kalau aku tuh tidak pernah nyarankan kalian untuk melakukan penggantian thermal paste selama Xbox atau PlayStation kalian nggak ada masalah gitu, masih nggak ada overheat, terus kipasnya nggak throttle atau nggak, kipasnya tuh nggak berisik gitu, kalian nggak perlu ganti thermal paste, cukup dibersihkan rutin aja minimal setahun sekali. Nah ini kita buka kabel fleksibelnya, harus dilakukan pelan-pelan ya karena kabel fleksibel ini rentan putus atau rusak karena ini tipis banget. Nah ini dalamnya kita lihat ada debunya tapi nggak terlalu banyak. Kita bersihkan aja pakai blower. Nah ini kita bersihkan dulu pakai blower ya untuk memastikan nggak ada debu-debu yang tertinggal di dalam CPU atau GPU nya atau di heatsink. Oke, kita taruh dulu. Sekarang kita bongkar yang Xbox Series S. Jadi biar nggak bolak-balik, jadi sekalian hari ini kita bongkar semua, kita bersihkan. Untuk Series S ini lebih mudah ya karena bautnya lebih sedikit dan bautnya juga punya ukuran yang beda-beda. Dibedakan dengan warna dan panjangnya. Jadi yang hijau ini adalah baut-baut yang panjang aja. Nah ini juga ternyata masih bersih ya, karena ini keduanya dimainkan di dalam hard case, di dalam koper. Jadi setiap selesai main ditutup dalam hard case yang tahan air dan tahan debu, jadi debunya akhirnya nggak banyak, makanya ini kelihatan bersih semua dua-duanya. Nah sekarang kita pasang kembali ya karena udah dibersihkan. Tadi ada debu-debu, nggak banyak sih tapi tetap aja ya kita bersihkan karena ini perawatan rutin minimal 1 tahun sekali. Seperti yang aku bilang tadi, kalian nggak perlu ganti thermal paste kalau Xbox kalian atau PlayStation kalian masih bagus-bagus aja, nggak usah diganti. Karena di luar sana ternyata banyak orang yang gagal pasang thermal paste, terus ternyata Xbox-nya atau PlayStation-nya nggak mau nyala lagi. Akhirnya bawa ke tukang servis. Jadi memang butuh pengalaman. Nah ini kita pasangkan kembali ke dalam hard case-nya. Kita pasang instalasi listriknya, pasang kabel soundnya. Setelah dipasang kita coba, ternyata nyala. Oke, mantap. Selanjutnya kita pasang yang Series X. Nah Series X ini juga kalian juga harus hati-hati. Ini kabel fleksibelnya ini sangat rentan sekali, rentan putus, rentan rusak portnya ya, karena antara kabel fleksibel sama portnya ini sama-sama kecil banget. Jadi masangnya nggak usah buru-buru, kita pasang lagi kipasnya, kita pasang bautnya ada 3 ya, yang 2 itu baut yang kecil, yang tengah itu ada baut besar, itu nggak perlu pakai obeng karena ukurannya besar, bisa diputar pakai tangan aja. Kita pasang lagi disk drive nya, Blu-ray disk ya, bukan disk drive. Kita pasang covernya. Setelah itu kita pasang kembali ke dalam hard case nya. Untuk Series X ini ada kipas tambahan ya,
karena sesuai dengan hukum fisika udara panas itu bergerak ke atas. Jadi perlu kipas tambahan karena posisi series X ini diletakkan secara horizontal. Exhaustnya akhirnya ada di sebelah kanan, bukan menghadap ke atas tapi menghadap ke samping, sehingga perlu kipas tambahan untuk mengeluarkan hawa panas. Prinsipnya sih nggak perlu lubang sirkulasi besar-besar selama udara panas itu nggak kembali lagi ke dalam, itu dijamin nggak bakal overheat. Nah ini kan seperti kalian lihat ada sirkulasi udara yang bergerak dari atas ya, kemudian disedot kipas dari samping dan dijamin nggak bakal overheat.